penyebutan yang disebutkan oleh para ulama, karena ayat dan surat ini semuanya berbicara tentang nikmat dari awal sampai akhir. Surat tersebut dikenal dengan suratul Nahl. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara salah satu ayatnya, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali semuanya bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Harta yang kita punya, keluarga yang ada, kendaraan yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa jadi suatu saat nanti akan kembali kepada Allah. Maka di antara salah satu kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat la haula wala quwwata illa billah, yang itu merupakan di antara perhiasan yang ada di dalam surga. Karena apabila seorang hamba senantiasa mengucapkan kalimat ini, mereka akan sadar ternyata mereka hanya manusia dan hamba biasa, yang ada pada dirinya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjaga lisan, tidak mengucapkan kecuali kalimat-kalimat yang terindah. Dan di antara salah satu kalimat yang paling indah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah kalimat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menceritakan hamba yang paling bersyukur, yaitu Nabi Sulaiman dan ayahnya Daud. Mereka senantiasa menyebutkan hada min fadli rabbi. Itu adalah kalimat yang keluar dari lisannya. Kemudian mereka juga mengatakan wa qala alhamdulillah. Mereka selalu mengucapkan alhamdulillah. Artinya itu adalah di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah, selalu mengucapkan alhamdulillah, dan juga kita mengucapkan terhadap semua nikmat yang ada dengan ucapan hada min fadli rabbi. Kemudian yang ketiga, ikhwatul Islam, di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beribadah. Dan inilah hakikat syukur yang sesungguhnya. Bersyukur kepada Allah dengan hati tidak terlalu sulit dilakukan. Bersyukur kepada Allah dengan lisan juga mudah. Tapi yang paling berat itu adalah bersyukur dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang menentukan seorang hamba bersyukur atau tidak. Kalau seandainya mereka semakin dekat kepada Allah, maka mereka adalah orang yang bersyukur. Tapi kalau seandainya dengan nikmat yang ada membuat mereka jauh dari Allah, bahkan menjauhkan mereka dari ibadah, maka itu istidraj namanya. Istidraj itu artinya adalah dikala Allah Subhanahu wa taala melapangkan dunia untuknya, namun dikala waktunya tiba, maka dia akan dihukum secara tiba-tiba dan dia dalam keadaan lalai beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan istidraj merupakan hukuman yang paling berat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang jauh dari kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semuanya kita termasuk di antara hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiur Rahmah, seorang nabi yang sayang kepada kita sebagai umatnya. Dan di antara bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan kita. Tidak ada hari yang dilewati oleh Nabi kecuali ada doa untuk kita sebagai umatnya. Di dalam jiwa setiap kaum muslimin ada doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya kewajiban kita sebagai umat Nabi adalah juga mengatakan dan melakukan perkara yang sama. Dan di antara perkara yang sama adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Karena salawat yang kita ucapkan artinya adalah doa. Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat juga bersalawat kepada Nabi, dan kita juga bersalawat kepada Nabi. Antara satu salawat dengan salawat yang lainnya memiliki makna yang berbeza, tidak sama. Allah bersalawat kepada Nabi artinya Allah mengagungkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyanjung dan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam di makhluk-makhluk yang ada di langit. Sedangkan malaikat yang bersalawat kepada Nabi artinya adalah istighfar. Sedangkan salawat yang kita ucapkan kepada Nabi adalah doa. Makanya kita mengucapkan Allahumma. Allahumma itu artinya ya Allah, dan Allahumma itu adalah kalimat daripada doa. Allahumma salli. Salli itu ya Allah, sampaikan salawat kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara makna daripada salawat yang kita ucapkan adalah doa. Artinya sebagaimana Nabi mendoakan kita sebagai umatnya siang dan malam, maka kita juga melakukan perkara yang sama. Bukti kita ingin membalas kasih sayang dan cinta Nabi. Walau kita berkeyakinan kita tidak akan pernah bisa membalas jasa Nabi yang sangat mulia kepada umatnya,
tapi paling tidak kita ada andil sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah Subhanahu wa taala, terkhusus bagi kita yang ada di kota Madinah, kita mendapatkan titel yang sangat luar biasa menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Yang pertama, siapapun yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang datang ke masjid, itu adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bukan berada di masjid sembarangan, kita berada di masjid yang paling mulia, dibangun oleh manusia yang paling mulia, mendapatkan keutamaan dan kemuliaan yang luar biasa, Masjid Rasulullah SAW. Dan siapapun yang datang dan berada di masjid, maka mereka pada saat itu ada tamunya Allah. Dan kita berada di masjid yang paling indah dan luar biasa, maka tentu menjadi tamu Allah merupakan di antara salah satu kenikmatan yang sangat mulia. Yang kedua, siapapun yang datang melaksanakan ibadah, ingin tawaf di Ka'bah Al-Musyarrafah, maka mereka juga disebut dengan tamu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi kita yang datang ke tanah haram, kita mendapatkan dua titel sekaligus menjadi tamu Allah, karena kita banyak menghabiskan waktu di dalam masjid, baik itu Masjidil Haram Makkah ataupun Masjidil Haram yang ada di Madinah. Dan yang kedua, dikala kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, terutama dikala kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Apa makna ikhwatul Islam? Kemuliaan yang sangat luar biasa yang disebutkan dan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Tinggal bagaimana kita berlomba-lomba dan berusaha untuk berlomba. Tidak ada satupun pintu kebaikan kecuali kita akan ingin memasukinya, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadah mana yang Allah Subhanahu wa taala menyebabkan kita dengannya masuk ke dalam surga. Dan salah satunya adalah titel yang mulia, menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala di tanah yang haram, di tanah yang barokah, dan salah satunya adalah kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang ada di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya ada hak dan kewajiban yang harus kita ketahui, guna dan tujuan agar kita memberikan hak tersebut selama kita berada di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu hak kewajiban kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau hak yang harus kita tunaikan, kewajiban yang harus kita kerjakan, adalah bagaimana kita betul-betul memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita berusaha ikhwatul Islam, kalau seandainya ada di antara kita yang beristirahat, maka jadikan tujuan daripada beristirahatnya adalah untuk memberikan kekuatan kepada dirinya, agar keesokan harinya setelah ia beristirahat bisa kembali maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua aktivitas yang kita lakukan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu wajar ikhwatul Islam, daerah yang barokah, bahkan tidurnya kita di sini niat kepada Allah, ya Allah aku tidur istirahat, tujuannya agar aku diberikan kekuatan untuk semangat kembali beribadah. Karena bagaimanapun sifat sebagai seorang manusia, kita butuh istirahat, rehat sejenak. Dan kita jadikan istirahat tersebut tujuannya adalah untuk beribadah, yang mana dengan ibadah bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita berada di kota Madinah, maka ada tempat yang dianjurkan bagi kita untuk memprioritaskannya. Yang pertama ada 2 masjid, dan yang kedua ada 3 perkuburan. Artinya ada 5 tempat yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk menjadikan itu adalah prioritas utama, dan dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengetahui tata tertib, aturan, adab dan etika dikala mereka berada di 5 tempat ini. Yang pertama ikhwatul Islam adalah masjid, atau 2 masjid, yaitu Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Dan yang kedua adalah perkuburan. Perkuburan tersebut ada 3. Yang pertama perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus perkuburan sahabatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Karena mereka itu ibaratnya satu paket, satu kesatuan. Siapapun yang berziarah ke perkuburan Nabi, secara otomatis mereka akan berziarah ke perkuburan Abu Bakar dan Umar. Kemudian yang kedua adalah perkuburan Baqi', yang mana di dalamnya terdapat orang-orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada istri Nabi, di dalamnya ada putra dan putri Nabi
di dalamnya ada sahabat Nabi, di dalamnya ada keluarga Nabi, di dalamnya ada para ulama, dan di dalamnya dikuburkan orang-orang yang bercita-cita meninggal di kota Madinah. Kemudian ikhwatul Islam yang ketiga, perkuburan yang ketiga adalah perkuburan syuhada Uhud, yang mana perkuburan ini memiliki nilai sejarah yang sangat indah, yang apabila kaum muslimin mengetahuinya, maka mereka akan tahu bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga sahabat Nabi. 5 tempat inilah yang dianjurkan bagi kita untuk memprioritaskannya, bukan hanya sekedar datang sahaja, tapi kita datang dengan ilmu. Apa makna datang dengan ilmu? Tidaklah kita datang beribadah kecuali kita harus tahu apa yang harus kita lakukan di dalamnya untuk menjaga syiarnya. Karena siapapun yang datang beribadah di 5 tempat ini, kemudian mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka ucapkan, berarti mereka kurang menjaga adab dan etika ke tempat-tempat yang tadi telah disebutkan dan dianjurkan bagi kita untuk mendatanginya. Tidak mungkin kita datang ke Masjid Nabawi tanpa membawa bekal. Tidak mungkin kita datang ke Masjid Quba tanpa membawa bekal. Tidak mungkin kita berziarah ke perkuburan Nabi hanya sekedar lewat. Tidak mungkin kita datang ke perkuburan Baqi hanya sekedar mampir, tidak. Begitu juga di perkuburan syuhada Uhud. Ada tujuan, ada visi, ada misi, ada ilmu yang kita bawa. Sehingga dikala kita berkunjung ke 5 tempat ini, maka kita tahu aturannya, apa yang kita jaga, guna dan tujuan mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala dan tempat-tempat yang dianjurkan bagi kita untuk mendatanginya. Yang pertama ikhwatul Islam adalah Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang memiliki nilai sejarah. Masjid yang fondasinya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembangunan Masjid Quba bukan bersumber dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembangunan Masjid Quba adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tidak mungkin memerintahkan Nabi untuk membangun Masjid Quba kecuali ada makna yang ada di dalamnya. Sehingga Quba akan memiliki kenangan dan sejarah sampai terjadi hari kiamat, dan dia akan tetap menjadi masjid yang paling mulia dan akan selalu dan senantiasa menjadi masjid yang mulia, masjid yang akan senantiasa dikenang oleh Nabi SAW, dan masjid yang akan selalu dikunjungi oleh kaum muslimin. Masjid Quba memiliki nilai sejarah. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah, dan hijrahnya Nabi SAW juga berlandaskan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dikala Nabi SAW berada di kota Mekah, Nabi SAW menyebutkan dikala tekanan dakwah sudah mulai terlalu besar dihadapi oleh Nabi SAW, maka di saat itulah Allah mewahyukan kepada Nabi sebuah kalimat, uridu dara hijratikum. Allah berikan wahyu kepada Nabi lewat mimpi. Karena yang mendapatkan wahyu ilham lewat mimpi itu hanya sekedar para Nabi dan para Rasul saja. Dan salah satunya adalah mimpi Nabi SAW. Nabi SAW menyebutkan uridu dara hijratikum. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadaku kemana kalian akan melakukan hijrah. Ketika Nabi SAW mengatakan kalimat tersebut kepada para sahabatnya, maka para sahabat mereka paham bahwa itu adalah langkah awal di mana Allah memberikan izin kepada kaum muslimin, dan Allah pun menunjukkan kemana semestinya kaum muslimin untuk melakukan ibadah hijrah. Kota Madinah itu ikhwatul Islam adalah kota yang tidak bernilai sebelum Nabi SAW berada di sini. Kota Madinah itu ikhwatul Islam kota yang sama dengan kota-kota yang lainnya. Bahkan kota Madinah itu ikhwatul Islam adalah kota yang penuh dengan wabah. Tidak ada orang yang mau tinggal di dalamnya kecuali mereka yang tahu kenapa mereka tinggal di sana. Dan salah satu yang paling banyak tinggal di kota Madinah adalah orang-orang Yahudi. Dan kenapa mereka banyak tinggal di kota Madinah? Karena mereka ada tujuan. Tujuan mereka adalah untuk menyambut kedatangan baginda Rasulullah SAW, sebagaimana yang tertera di dalam Taurat dan Injil. Akan datang zamannya seorang Nabi yang diutus di daerah yang di antara keduanya ada tanda hitam, disebut dengan Labba al-Harra. Kemudian dikala Nabi tersebut datang, maka Allah akan berikan kemenangan kepada Nabi tersebut. Dan orang Yahudi tahu kalau Nabi akan tinggal di kota Madinah. Maka dengan itu pula lah orang Yahudi banyak tinggal di kota Madinah. Yang lain mereka tidak mau tinggal di kota Madinah, karena Madinah sama dengan kota-kota yang lainnya. Artinya kota Madinah tidak ada nilai kekhususannya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada baginda Nabi yang mulia bahwa Madinah akan menjadi tempat tinggal Nabi dan menjadi tempat tinggal kaum muslimin. Semenjak itulah ikhwatul Islam para sahabat mereka berbondong-bondong datang ke kota Madinah.
ada yang pergi sendirian, ada yang pergi berkelompok, ada yang pergi bersama keluarganya. Dan setiap sahabat yang hijrah ke kota Madinah, mereka punya cerita, mereka juga punya sejarah. Dan perkumpulan atau disimpulkan daripada perjalanan para sahabat, orang-orang muhajirin, mereka adalah orang-orang yang hijrah meninggalkan Mekah, meninggalkan hartanya, meninggalkan tanahnya, meninggalkan rumahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu pula lah mereka mendapatkan titel yang sangat mulia, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kitab sucinya dengan kalimat al-muhajirun, yaitu orang-orang yang hijrah meninggalkan Makkah untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal kota Makkah adalah kota metropolitan kalau bahasa kitanya, daerah perdagangan, daerah yang banyak ramai orang di sana. Apapun usaha yang kita lakukan di Makkah maka akan berhasil. Tempat yang semua orang berkunjung di sana. Tapi mereka terpaksa meninggalkan daerah tersebut karena ingin mendapatkan ketenangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat yang mereka tuju adalah kota Madinah sesuai dengan arahan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situlah ikhwatul Islam, mulailah para sahabat mereka berhijrah sedikit demi sedikit. Yang pertama kali datang ke kota Madinah adalah salah seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Kemudian disusul oleh Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian juga sahabat As'ad bin Zurara. Kemudian diikuti oleh sahabat Bilal. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Ammar bin Yasir. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bersama beberapa orang sahabatnya. Dan mereka itulah yang pertama kali tinggal dan hijrah ke kota Madinah, dan yang pertama kali menginjakkan kakinya di kota Madinah dari kalangan orang Mekah atau dari kalangan muhajirin adalah salah seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, yang pada akhirnya beliau adalah orang yang syahid di kala terjadi perang Uhud. Itulah yang kita kenal dengan sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang bisa kembali mengulang nama-nama sahabat yang pertama kali hijrah ke kota Madinah? Angkat tangan. Baik, silakan. Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Abi Waqqas. Masih ada 5. Baik, yang belakang. Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Bilal bin Rabah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Salah ya? Baik, kita dahulukan yang tua ya. Baik, siapa lagi? Siapa tadi yang angkat tangan? Silakan. Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Umi Maktum, Bilal, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Masih ada. Baik, kita dahulukan yang tadi pertama ya. Tadi siapa tadi? Tadi silakan. Mus'ab bin Umair, As'ad bin Zurara, Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Khattab, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir. Tinggal satu. Satu lagi. Abdullah bin Maktum sudah. Sudah dari Abdullah bin Maktum? Belum? Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah yakbar. Di sini ada jawabannya ya. Masya Allah. Hafizakumullah. Sepertinya malam ini kita kalah sama anak-anak ya. Baik, ikhwatul Islam. Itu adalah mereka yang pertama kali hijrah ke kota Madinah. Karena hijrahnya mereka ke kota Madinah, ikhwatul Islam, coba bayangkan, kita pergi meninggalkan kampung halaman ke tempat tujuan yang kita tidak tahu apakah kita ada rumah di sana, kita ada tempat tinggal di sana, kita ada harta di sana. Itu bukan perkara yang mudah. Coba bagi kita yang pertama kali datang ke Madinah, datang ke Mekah, apa yang dia lakukan? Dia pasti akan memegang tangan ustadznya kemana pun ustadz pergi, atau pembimbingnya, karena takut hilang. Iya atau tidak? Padahal kita berombongan, kita tahu. Bagaimana, coba bayangkan bagaimana para sahabat Nabi SAW belum ada di sini. Jadi ketika mereka sampai di kota Madinah, jangan kita anggap jika mereka sampai di kota Madinah yang menyambut mereka adalah makanan yang enak. Tidak ada. Kalau kita sampai di Madinah, apa yang menyambut kita? Bis yang sudah ada AC-nya, tempat tidur yang sangat indah, makanan yang sesuai dengan selera, indah, mudah, mulia.
Sedangkan mereka tidak demikian ikhwatul Islam. Datang ke kota Madinah, mereka tidak tahu di mana mereka akan tidur, apa pekerjaannya, di mana rumahnya, apa yang akan mereka makan. Itu perkara yang sulit. Sehingga hijrah, agar kita tahu, ibadah hijrah itu adalah ibadah yang luar biasa. Dan orang yang pertama kali hijrah itu ikhwatul Islam betul-betul diberikan kemuliaan oleh Allah. Satu hari perbezaan antara hijrah dengan yang lainnya, maka itu berbeza nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Pahalanya tidak akan sama. Oleh karenanya ikhwatul Islam, orang-orang yang pertama kali hijrah, Abu Bakar juga ingin hijrah. Abu Bakar dilarang hijrah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bukan berarti Abu Bakar tidak ingin hijrah. Abu Bakar itu adalah orang yang pertama kali beriman kepada Nabi, dan orang yang pertama kali akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibadah hijrah, Abu Bakar termasuk orang yang pertama kali hijrah. Namun dikala beliau ingin hijrah, minta izin kepada Nabi, Nabi yang melarangnya. Tunggu dulu, wahai Abu Bakar As-Siddiq, sampai Allah memberikan izin. Ternyata Allah menginginkan Abu Bakar untuk mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu termasuk di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau, kalau seandainya kita ingin berbicara orang yang paling dekat dengan Nabi dan yang paling banyak menghabiskan waktu dengan Nabi adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka wajar Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarga Abu Bakar adalah keluarga yang barokah, sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat ini, uridu dara hijratikum, Allah perintahkan kepadaku kemana kalian akan hijrah, maka mulailah datang para sahabat satu persatu. Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Ummi Maktum, As'ad bin Zurara, Bilal bin Rabah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir, kemudian Umar. Dan Umar ini ikhwatul Islam, dia membawa beberapa rombongan para sahabatnya. Ada yang menyebutkan 20 orang, ada yang menyebutkan kurang lebih 15 orang yang hijrah bersama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, karena mereka memilih hijrah bersama Umar untuk keselamatan dirinya. Karena orang-orang yang ikut bersama Nabi itu antara hurrun dan abdun. Hurrun itu orang yang merdeka, abdun itu adalah para budak. Bahkan kebanyakan yang ikut Nabi itu bukan orang kaya, rata-rata orang fakir, orang miskin. Dan memang itulah pengikut para Nabi dan para Rasul. Semua para Nabi dan para Rasul yang ikut kepada mereka, kebanyakannya adalah orang-orang fakir dan orang-orang miskin, karena mereka tidak punya kepentingan. Makanya ikhwatul Islam, kita mau jadi orang fakir atau miskin? Fakir atau miskin? Mau yang mana? Keduanya. Nabi SAW, kita selalu menyebutkan dia di antara doa Nabi, walaupun para ulama mengatakan doa ini tidak kuat ya. Ya Allah, Allahumma ahini, hidupkan aku miskinah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Doa yang tidak mungkin keluar dari lisan kita. Bisa mengucapkan doa ini? Mau? Allahumma ahini miskinah, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Dan begitu keadaan Nabi SAW. Kehidupan Nabi sederhana, bahkan jauh di bawah kata sederhana. Kemudian Nabi wafat, masih punya hutang Nabi SAW dikala Nabi wafat, kemudian dibayarkan. Kemudian Nabi pun akan dikumpulkan bersama orang-orang miskin, karena mereka lah yang pertama kali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mau jadi miskin atau fakir? Ada salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal faqri, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan dari kefakiran. Jadi kita mau doa yang pertama atau doa yang kedua? Yang kedua ya? Sama ya? Sama. Taib, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa ant. Doa bagi mereka yang takut miskin, maka ucapkanlah doa ini setiap hari, dan itu tertera di dalam zikir pagi dan sore. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW atau para sahabat Nabi mereka datang ke kota Madinah, maka setelahnya Nabi SAW baru diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itulah Nabi melakukan perjalanan, dan Nabi pun memerintahkan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq untuk mempersiapkan kendaraan dan perbekalan dalam perjalanan.
Kemudian di saat itulah ikhwatul Islam, di saat itulah Abu Bakar mempersiapkan semuanya. Dikala dipersiapkan oleh Nabi atau dipersiapkan oleh Abu Bakar Siddiq, dipersiapkan 2 unta, yang mana di dalam unta itu ada sedikit perbekalan. Dan itulah awal unta yang dimiliki oleh Nabi SAW, yang dibeli oleh Nabi SAW dari Abu Bakar Siddiq kurang lebih 400 dirham. 400 dirham. Abu Bakar tidak mau menerimanya. Ya Rasulullah, bagaimana aku akan menjual unta untukmu? Ini adalah untukmu. Tapi Nabi tidak mau, dan Nabi ingin membelinya. Padahal mereka sedang dalam keadaan dicari oleh musuh. Tapi Nabi SAW adalah orang yang paling menghargai para sahabatnya, dan Nabi tidak ingin berhutang budi kepada sahabatnya, walaupun itu adalah sahabatnya dan walaupun itu adalah mertuanya sendiri. Karena biasanya kalau pinjam hutang kepada ayah, kepada mertua, ujung-ujungnya gratis kan? Pinjam dulu, kemudian setelahnya bagaimana kalau gratis saja? Biasanya seperti itu ikhwatul Islam. Dan itu adalah pelajaran dari Nabi SAW. Karena biasanya kalau ada di antara kita pinjam uang kepada, misalnya kepada saudara, kepada saudari, saudara-saudari tidak mungkin hitung-hitungan, iya atau tidak? Itu menurut kita, tapi tidak demikian menurut agama. Begitu juga kepada orang tua. Kepada orang tua tidak hitung-hitungan, tidak. Harta orang tua, harta anak adalah harta anak. Bahkan ikhwatul Islam, harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Jadi istilah yang menyebutkan, mumpung tidak ada perempuan di sini ya, istilah yang menyebutkan harta suami adalah istri, harta istri adalah milik istri sendiri. Betul atau salah? Tapi jangan bocorkan nanti ya sama keluarga ya. Baik, betul atau salah? Harta istri adalah milik istri, harta suami juga milik istri. Salah. Betul atau salah? Salah. Saya tidak tanggung jawab ya. Baik, ikhwatul Islam. Karena harta itu ikhwatul Islam bukan karena kita ingin menuduh, tidak, atau bukan karena ingin kejelasan. Nabi SAW mungkin tidak Abu Bakar menjual unta kepada Nabi SAW, mungkin atau tidak? Tidak mungkin ikhwatul Islam. Abu Bakar itu adalah orang yang paling mengeluarkan semua hartanya untuk agama, tidak mungkin. Bilal dibeli dengan harga yang sangat besar sekali. Apakah dia akan menjual unta kepada Nabi SAW? Tidak mungkin. Tapi itu adalah ajaran agama. Itu ada di antara bimbingan baginda Rasulullah SAW. Nabi tidak ingin berhutang, atau Nabi tidak ingin berhutang budi, ataupun dengan alasan yang semisalnya, walaupun itu antara mertua dengan menantu, karena Nabi adalah menantu Abu Bakar Siddiq. Di saat Nabi hijrah bersama Abu Bakar Siddiq, apakah Nabi sudah menikah dengan Aisyah atau belum? Sudah. Karena Nabi menikah dengan Aisyah dikala Nabi berada di kota Makkah. Pernikahan itu berlanjut atau berlangsung di kota Makkah, namun berkumpul satu rumah baru di Madinah. Sehingga dikala hijrah berarti Abu Bakar sudah menjadi mertua Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar mengatakan, tidak mungkin ya Rasulullah. Kemudian apa kata Nabi? Tidak. Kemudian pada akhirnya Nabi SAW memberikan 400 dirham. Dirham itu adalah uang yang terbuat dari perak. Perak itu kalau satu gram berapa sekarang? Artinya tidak terlalu mahal ikhwatul Islam. Berarti 400 dirham, bukan 400 dinar. Kalau dinar itu sesuatu yang mahal, tapi kalau dirham tidak demikian keadaannya. Itulah unta yang pertama kali diambil oleh Nabi SAW, dan unta inilah yang akan selalu menemani Nabi SAW sepanjang umur Nabi. Dan pada akhirnya unta ini mati setelah Nabi meninggal. Artinya unta ini selalu bersama Nabi SAW. Maka unta Nabi dinamakan dengan unta Qaswa, yaitu unta yang memiliki kekuatan yang luar biasa, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia orang yang, atau dia adalah hewan yang akan menunggangi manusia yang paling mulia. Maka dinamakan dengan Qaswa karena Qaswa itu artinya berlebih dari yang lain, berlebih dari segi kekuatannya, berlebih dari segi kecepatannya, berlebih dari segala-galanya. Maka disebut dengan Qaswa, yang mana Qaswa itu diambil dari kata-kata qasad ya aqsa. Masjid Aqsa itu artinya masjid yang jauh, karena dia jauh dari tanah haram Makkah dan Madinah. Maka itu jugalah kalimat yang diambil untuk unta Nabi disebut dengan Qaswa, karena artinya adalah jauh. Artinya unta itu adalah unta yang jauh dari unta-unta yang lainnya. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi SAW hijrah, maka Nabi SAW tidak langsung melakukan perjalanan menuju Madinah. Nabi SAW bersembunyi dulu di Gua Thur 3 hari 3 malam lamanya. Di saat itulah Nabi Abu Bakar minta tolong kepada anaknya yang bernama Asma.
Karena 3 hari 3 malam tentunya butuh makan dan minum. Maka di saat itulah Asma ini ikhwatul Islam diberikan gelar oleh Nabi SAW orang yang memiliki 2 ikat pinggang. Karena jasa dia membantu Nabi SAW dan jasa dia membantu ayahnya dikala mereka bersembunyi dicari oleh orang-orang Quraisy. Dan pencarian tersebut bukan main-main ikhwatul Islam. Semua orang-orang Quraisy mengerahkan bala tentaranya cari hidup atau mati. Siapapun yang menemukan Muhammad kembalikan ke kota Mekah, hidup atau mati. Untuknya 100 ekor onta. Bukan hadiah yang mudah, bukan hadiah yang sedikit, 100 ekor onta. Semua mereka tergiur, semuanya tanpa terkecuali. Maka di saat itu ada peran Asma dan juga ada peran budaknya Abu Bakar As-Siddiq. Mereka lah yang selalu berbolak-balik mengantarkan makanan kepada Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian orang-orang Quraisy, mereka tidak berhenti mencari, dicari ke semua arah. Bahkan tempat persembunyian Nabi SAW juga ditemukan oleh orang-orang Quraisy. Bahkan mereka sudah berdiri di mulut guanya atau di atas guanya. Karena mulut gua tersebut ikhwatul Islam atau gua Thur itu tidak terlalu dalam. Kemudian orang-orang Quraisy mereka sudah sampai di bagian atasnya. Mereka melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, dan mereka tidak melihat Nabi karena Nabi berada di bawahnya. Abu Bakar juga berada di bawahnya. Bahkan Abu Bakar mengatakan, kalau seandainya ada di antara salah satu mereka melihat kakinya, la absarana, maka mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Coba bayangkan saking dekatnya antara orang-orang Quraisy dengan Nabi SAW. Dan itu adalah bentuk bagaimana Allah menjaganya. Karena Allah menjamin siapapun yang melakukan sesuatu karena Allah pasti dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah yang menjaganya, aman untuk selama-lamanya. Makanya kita ikhwatul Islam jangan pernah menitipkan penjagaan kecuali kepada Allah. Misalnya sekarang kita pergi melaksanakan ibadah, ada warung yang kita tinggalkan misalnya, titipkan kepada Allah. Jangan titipkan kepada anak buah. Anak buah itu hanya sekedar wasilah. Aku titipkan tempat ini untuk atau kepada Allah dan kamu wasilahnya. Misalnya kita tinggalkan anak kita di sekolah, di tempat yang lain misalnya, titipkan mereka kepada Allah. Makanya ada sebuah kalimat yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengucapkannya, terutama dikala mereka ingin meninggalkan keluarga, pekerjaan dan yang lain semisalnya. Apa biasanya kalimat yang kita ucapkan? Apa kalimatnya? Astaudiukumullah. Kemarin waktu kita ingin melaksanakan umrah, safar, apakah kita mengucapkan kalimat ini atau tidak? Mengucapkan atau tidak? Ingat lagi ikhwatul Islam, setiap kali kita pergi jauh, berpisah dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang lama, maka ucapkanlah astaudiukumullah. Aku titipkan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada wadi'ah yang paling aman kecuali atas penjagaan Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan itu merupakan pelajaran yang sangat berharga ikhwatul Islam. Apapun yang kita tinggalkan, apapun, maka titipkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat ikhwatul Islam, ini kita sedikit melenceng ya, sekedar pelajaran saja. Nabi Ya'qub, kita tahu Nabi Ya'qub ayahnya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf adalah orang yang paling beliau cintai dari kalangan anak-anak yang lain, karena mereka ada 12 saudara dari 5 ibu atau dari 6 ibu. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi Yusuf adalah orang yang paling dicintai oleh ayahnya, sangat cinta kepadanya. Kemudian saudara-saudaranya mengatakan, wahai ayahanda, izinkan Yusuf bermain bersama kami. Wa nahnu uli quwwah dzu usbah, kami adalah orang yang kuat. Maka ayahnya membiarkan, dengan berat hati membiarkan. Tapi pada waktu itu ikhwatul Islam lupa menitipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dititipkan kepada saudara-saudaranya. Sehingga apa yang terjadi? Itu adalah awal perpisahan mereka dalam waktu 30 tahun lamanya. Kemudian peristiwa yang sama kembali terulang. Yang tadi Nabi Yusuf, sekarang adiknya Nabi Yusuf. Terlepas daripada namanya, ada yang menyebutkan namanya Binyamin, ada yang menyebutkan nama yang lain. Terlepas daripada itu semua, ketika perkara yang sama, wahai ayahanda, kami tidak bisa mengambil gandum kecuali harus membawa Binyamin. Sama dengan peristiwa yang pertama. Maka di saat itulah Nabi Ya'qub ingat, dulu aku titipkan Yusuf kepada kalian dan kalian gagal menjaganya, dan sekarang aku titipkan Binyamin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah berikan kemudahan.
Itu adalah di antara pelajaran yang harus kita ingat ikhwatul Islam. Artinya dikala kita melakukan sesuatu, titipkan semuanya kepada Allah, wa huwa khairul hafidhin. Dan Allah adalah zat yang paling indah untuk menjaga apapun. Apapun yang kita titipkan, titiplah karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Pernah ikhwatul Islam ada sebuah cerita ya. Kemarin sambil duduk-duduk, mungkin 2 bulan yang lepas lah, ada orang tua yang bercerita kepada kami. Ada namanya di sini, ada namanya istirahat. Istirahat itu biasanya tempat kita santai, ada kolam renang, ada tempat main, ada tempat duduk, ada tempat tidur. Apa namanya bahasa kita? Apa namanya? Kalau di sini namanya istirahat. Kalau di kita apa namanya? Villa lah ya. Ada kolam renangnya, ada tempat bermainnya, tempat biasa tempat orang santai, keluarga besar. Nah, kemudian di ikhwatul Islam, tiba-tiba setelah mereka selesai, maka mereka menutup villanya atau menutup istirahatnya. Ternyata masih ada anak umur 2 tahun tinggal di dalamnya. Anak-anak kalau bertemu dengan kolam renang, apa yang terjadi? Anak-anak kalau bertemu air, apa yang terjadi? Pasti main air. Mereka tidak tahu ini dalam, ini dangkal, mereka tidak tahu. Kemudian ada yang kehilangan anak, sudah lama dicari. Ternyata dilihat ikhwatul Islam, kemudian mereka kembali mencoba mencari di dalam istirahat ini, ditemukan anak tersebut masih dalam keadaan hidup. Biasanya dalam kolam renang hidup atau tidak ikhwatul Islam? 2 tahun. Jangankan berenang, bercakap pun belum bisa. Artinya jarang ya seperti itu. Kemudian tiba-tiba orang kaget, alhamdulillah anaknya hidup, di kolam renang hidup, tidak bisa berenang, tidak bisa melakukan apa-apa. Maka orang-orang pun masya Allah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu ada sebabnya. Maka mereka pun bertanya kepada ayah atau ibunya, kenapa bisa demikian? Apa kata ibunya? Aku tidak pernah menitipkan anakku kepadaku, tapi aku selalu menitipkan anakku kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita punya, maka titipkanlah selalu kepada Allah agar Allah menjaganya. Kemudian di ikhwatul Islam kita kembalikan kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar ini takut bukan karena takut, tapi takut kalau Nabi tertangkap. Itu beda. Takut terhadap dirinya biasa, saya tertangkap biasa. Tapi kalau Nabi hilang agama, maka Abu Bakar mulai takut. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lihat apa ucapan Nabi. Ya Abu Bakar, ma dhannuka bitsnain Allahu salisuhuma. Sebuah kalimat yang sangat indah yang harus tertanam dalam jiwa kaum muslimin. Ma dhannuka bitsnain Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana pandanganmu, pendapatmu tentang 2 orang? Maksudnya adalah Nabi dan Abu Bakar Siddiq. Dan yang menjadi ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak berdua, kita bertiga. Makna bertiga atau ma'iyah, artinya Allah akan selalu bersama. Allah itu bersama hambanya. Dan ma'iyah itu terbagi kepada 2. Ada yang namanya ma'iyah ammah, ma'iyah secara umum. Dan Allah akan senantiasa bersama semua hamba dan makhluknya, bukan hanya manusia. Allah akan selalu bersama makhluknya, semuanya. Karena bagaimanapun yang ada di dunia ada ciptaan Allah Azza wa Jalla. Tapi ada namanya ma'iyah khassah, yaitu Allah akan bersama hambanya secara khusus. Apa maknanya? Allah akan berikan penjagaan dan perlindungan kepada mereka. Dan Allah akan memberikan bantuan di saat tidak ada yang bisa membantunya. Kalau untuk para nabi disebut dengan mukjizat, kalau selain para nabi disebut dengan karamah, dan itulah yang disebut dengan ma'iyah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, ma dhannuka bitsnain Allahu salisuhuma. Bagaimana pandanganmu, pendapatmu wahai Abu Bakar Siddiq tentang 2 orang yang Allah menjadi ketiganya? Artinya Nabi mengatakan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita berdua di sini. Allah akan selalu menjaganya. Buktinya bagaimana? Jarak antara Nabi dan Abu Bakar sedikit. Kalau mereka melihat, coba bayangkan, apa kata Abu Bakar Siddiq? Kalau mereka melihat ke bawah, la absarana, mereka akan melihat kita. Artinya guanya tidak dalam, dan Nabi berada di ujungnya, hanya sekedar untuk bersembunyi. Kalau mereka melihat ke bawah, karena kalau Nabi masuk ke bagian dalam, tentunya tidak akan terlihat. Tapi Abu Bakar mengatakan kalau mereka melihat ke bawah, melihat kakinya ke bawah, melihat kakinya saja, maka di sana ada Nabi dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya penjagaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini juga kita sebutkan ikhwatul Islam bahwa pendapat yang menyebutkan kalau Nabi dihalangi oleh al-ankabut, laba-laba, sarang laba-laba, itu adalah pendapat yang tidak kuat. Iya, ada riwayatnya, tapi ingat, tidak semua riwayat itu kuat.
apalagi yang berkaitan dengan sejarah. Dan sejarah itu kebanyakan riwayatnya adalah riwayat yang tidak kuat, kecuali kalau seandainya diikat dan digabungkan dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Kenapa demikian? Karena Abu Bakar mengatakan kalau mereka melihat ke bawah akan melihat kami. Artinya apa? Tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang tidak akan terlihat. Tapi Allah yang membuat mereka tidak melihat ke bawah. Allah yang membuat mereka tidak melihat ke bawah, sehingga Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah 3 hari 3 malam berada di Gua Thur, maka di saat itulah Nabi kembali melanjutkan perjalanan menuju Madinah, minta tolong kepada salah seorang Abdullah bin Abi Mu'id, Abdullah bin Uraidid, mohon maaf, Abdullah bin Uraidid itu adalah penunjuk jalan dan dia bukan muslim. Artinya ikhwatul Islam, bermuamalah dengan bukan muslim itu tidak menjadi masalah dalam urusan dunia. Karena Nabi SAW minta tolong kepada Abdullah bin Uraidid, yaitu salah seorang penunjuk jalan, karena memang dia ahli dalam perjalanan. Dan orang Arab itu ikhwatul Islam, apalagi zaman dahulu, belum ada yang namanya penunjuk arah itu, apa namanya, kompas ataupun yang semisalnya. Belum ada tanda-tanda, belum ada aba-aba. Kita saja di Masjid Nabawi itu sasarnya 5 kali. Itu baru Masjid Nabawi yang ada aba-abanya, ada rambu-rambunya. Bagaimana dengan orang terdahulu, padang Sahara, tidak ada pembangunan. Tapi itulah kelebihan mereka. Bahkan dulu pernah terjadi ikhwatul Islam, dikala terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Bakar ini mengirim 2 pasukan, yang satu pasukan ke Irak, yang satu pasukan ke Syam. Di Irak ini dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan yang di Syam ini dipimpin oleh Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Allah berikan kemenangan pasukan yang ada di sini, sedangkan pasukan yang ada di sini belum lagi. Maka Abu Bakar mengirimkan surat kepada Khalid, langsung kamu pergi ke sana, dan perjalanan jauh. Dan Khalid mengatakan, perjalanan jauh, siapa yang akan menunjuk jalan? Maka dicari-cari siapa di antara kalian yang hafal jalan. Tidak ada, kecuali 1 orang. Kemudian 1 orang ini mengatakan, dia sudah dewasa, apakah kamu hafal jalan? Kata Khalid. Dia susah menjawab, karena saya baru sekali dulu di waktu kecil bersama ayah saya, baru pergi melaksanakan safari di sana. Setelahnya saya tidak pernah pergi lagi. Maka Khalid menatap tajam kepadanya, kamu wajib tahu, karena ini demi kemaslahatan kaum muslimin. Akhirnya dia terpaksa harus tahu. Kemudian dia mengatakan, satu-satunya tanda adalah pohon. Coba bayangkan, mereka hanya menandai pohon saja. Kemudian mereka melakukan perjalanan dari Irak menuju Syam, bukan perjalanan yang singkat, jauh, apalagi perjalanan kaki. Dan dicari perjalanan yang paling singkat. Kemudian yang penunjuk jalan ini kalau salah, salah semuanya, dengan perbekalan yang tidak banyak. Kemudian pada akhirnya dia melihat batang pohon yang dulu dilihat bersama ayahnya. Dia pun mengatakan, alhamdulillah, ternyata betul perjalanannya. Coba bayangkan ikhwatul Islam, mereka itu ahli di dalam menentukan lokasi, padahal padang Sahara, tidak tahu arah, tidak ada rambu-rambu, tapi mereka adalah orang yang ahli di bidangnya. Dan itu adalah kelebihannya. Begitu juga dengan penunjuk jalan tadi, dia tahu. Makanya dia berjalan bersama Nabi dan Abu Bakar, bukan di tempat biasanya orang-orang Quraisy melakukan perjalanan ke Madinah. Maka perjalanannya lain. Dia membawa berkeliling, putar-putar. Dan sebagian para ulama sejarah menyebutkan ikhwatul Islam, perjalanan yang kita tempuh dari Mekah menuju Madinah atau dari Madinah menuju Mekah, itu adalah ibarat perjalanan sejarah Nabi SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah. Perjalanannya lurus atau berbelok-belok? Padahal bisa lurus selesai, tapi seolah-olah memberikan gambaran kepada kita, karena pembangunan di tanah haram ini ikhwatul Islam adalah pembangunan yang tidak mudah, pembangunan yang sulit. Karena mereka tidak membangun, baik itu membangun jalan raya, membangun masjid, membangun apapun, kecuali harus dipanggil dulu ahli-ahli sejarah. Seperti dulu misalnya dikala membangun Marwah atau membangun Sa'i. Sa'i itu ikhwatul Islam dulu kecil sekali, antara tiang ini dengan tiang ini, kecil sekali. Antara tiang ini dengan tiang ini mungkin hanya 5 meter sahaja. Kemudian sekarang, bagi yang sudah pernah ke Mekah, Sa'i itu luas, lebar atau singkat lagi atau sedikit? Panjang, luas, bahkan sekarang sudah ada 4 atau 5 tingkat. Sebelum pembangunan ini terjadi ikhwatul Islam, dipanggil saksi-saksi sejarah, kalau tidak salah ada 7 orang. Dan kami pernah bertemu dengan orangnya langsung. Kemudian dia mengatakan, kami semuanya bersumpah atas nama Allah di depan Ka'bah bahwa ini semuanya termasuk bagian daripada Sa'i. Baru dilakukan perluasan Sa'i.
Artinya pembangunan sejarah, terutama di Tanah Haram, itu tidak mudah. Sama dengan pembangunan Masjid Nabawi. Jangan kita anggap Masjid Nabawi dibangun diperluas selesai, tidak. Tapi ada nilai sejarah. Makanya salah satunya Masjid Nabawi diperluas untuk menentukan bahwa tempat ini, perluasan Masjid Nabawi ini, inilah kota Madinah dulu di zaman Nabi SAW. Kalau kita ingin tahu bagaimana besar dan luasnya kota Madinah zaman Nabi, maka lihat Masjid Nabawi ini. Seluas inilah kota Madinah di zaman Rasulullah SAW. Dan itu semuanya berasal dari sejarah. Artinya pembangunan yang ada di Tanah Haram, baik itu Makkah ataupun Madinah, maka itu memerlukan ahli-ahli sejarah yang siqat, mereka-mereka yang betul-betul bergelut di bidangnya. Dan salah satunya adalah pembangunan perjalanan yang dilakukan oleh kaum muslimin dari Mekah menuju Madinah. Iya, itu bukan perjalanan aslinya, tapi paling tidak menggambarkan seperti itulah kira-kira perjalanan yang ditempuh oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi SAW melakukan perjalanan bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka bertemulah mereka dengan salah seorang sahabat yang bernama Zubair bin Awam, salah seorang yang dijamin masuk ke dalam surga, namanya Zubair bin Awam. Semua para sahabat tanpa terkecuali semuanya sudah pasti dijamin masuk surga semuanya. Maka tidak pantas rasanya kita berbicara keburukan terhadap orang yang sudah dijamin masuk surga. Jangankan itu ikhwatul Islam, apabila ada orang yang jahat kemudian dia meninggal, maka haram hukumnya kita menceritakan aibnya. Urusan dia tentang dengan Allah Subhanahu wa taala, urusan kita dengan dia sudah selesai. Karena kita sudah berbeza alam. Kita alam dunia, dia alam barzakh. Alam kalau sudah berbeza, ceritanya tidak lagi sama. Alam dunia dengan alam barzakh dua cerita yang berbeza. Kalau ada orang yang jahat, dia jahat, misalnya tetangga kita, dia jahat sekali, hutang banyak, suka mencuri misalnya, kemudian dia meninggal. Setelah dia meninggal, tidak boleh menceritakan keburukannya atau mendoakan keburukan untuknya. Bagaimanapun kewajiban kita mendoakan kebaikan. Kalau kita tidak sanggup mendoakan kebaikan, diam. Karena ada orang yang tidak sanggup mendoakan kebaikan untuk kawannya, temannya, tetangganya, karena terlalu jahat misalnya. Dia dulu zalim, dia seperti ini. Maka kalau tidak bisa mendoakan kebaikan, diam. Jangan didoakan keburukan atau jangan dibongkar aibnya. Itu kalau orang yang betul-betul jahat. Bagaimana pantas rasanya seorang muslim mereka menceritakan keburukan orang-orang yang sudah dijamin surga, yaitu sahabat baginda Rasulullah SAW. Tidak mungkin, tidak pantas. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Kita bukan orang yang pantas bercerita tentang orang, menceritakan keburukan orang-orang yang sudah dijamin surga. Kita siapa? Apakah ada jaminan surga untuk kita? Tidak. Dan ingat ikhwatul Islam, orang yang menuduh keburukan untuk kawannya, maka ingat keburukan yang dia ceritakan akan kembali kepada dirinya sendiri. Kami pernah menyebutkan ada sebuah kisah ikhwatul Islam, bercerita tentang salah seorang ulama yang bernama Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai ini salah seorang ulama ahli Quran. Dia memiliki cerita yang panjang ya. Dia umur dari 1 tahun sampai 40 tahun. Dia kerjanya biasa, seperti manusia biasa, mengembala kambing, bekerja. Kemudian tiba-tiba, dikala dia mengembala kambing, ada seorang ibu bersama anaknya. Kemudian ibunya mengatakan, wahai anakku, pergilah kamu ke halaqah belajar agama, supaya nanti kamu tidak sama dengan orang itu. Ditunjuknya Al-Kisai, supaya kamu nanti tidak sama dengan orang itu. Al-Kisai mendengarkan, perih hatinya, sakit hatinya. Saya dijadikan contoh yang buruk. Wahai anakku, supaya kamu tidak menjadi orang seperti itu, maka belajarlah agama. Makanya ingat di ikhwatul Islam, jangan pernah memberikan pelajaran kepada keluarga anak dengan kalimat seperti ini. Wahai anakku, belajarlah agama, belajar yang rajin, supaya kamu nanti tidak jadi tukang bengkel. Ingat di ikhwatul Islam, bisa jadi Allah uji kita, anak kita menjadi tukang bengkel dengan kalimat tersebut. Supaya kamu nanti juga tidak jadi pemulung. Jangan ucapkan kalimat demikian, karena kita tidak tahu. Bisa jadi pemulung lebih mulia dari kita, kita tidak tahu. Karena dia merendahkan diri, tawadhu, diampunkan dosanya. Kita yang merasa bangga, bahagia, sombong, diberikan kemurkaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadikan orang lain sebagai ukuran seperti yang tadi. Belajar nak supaya kamu nanti tidak seperti ini, seperti itu. Jangan. Sebutkan nak belajar supaya nanti Allah berikan kemudahan kepadamu di kemudian hari. Nak belajar agama supaya nanti ayah dan ibu mendapatkan bagian pahala yang kamu lakukan. Kalimat-kalimat yang sangat indah. Tidak perlu harus memburukan orang lain. Imam Al-Kisai demikianlah ceritanya. Sehingga dia umurnya 40 tahun.
Dikala dia mengembala kambing, ada orang tua, seorang ibu mengatakan kepada anaknya, belajarlah kamu nak, belajar Al-Quran supaya kamu tidak seperti dia. Di saat itulah Imam Al-Kisai menjual semua kambingnya, kemudian dia belajar agama, maka dia saat itu menjadi imamnya para imam, disebut dengan Imam Al-Kisai. Kalau kita ingin nanti mencari Imam Al-Kisai siapa dia, maka tulis di internet siapa itu Imam Al-Kisai dan apa keahliannya dan apa ilmu yang dia geluti. Salah satunya adalah ilmu Al-Quran, dan itu bukan ilmu yang mudah, ilmu yang sangat berat sekali, ilmu Al-Quran, karena ada qiraat di dalamnya, ada ini di dalamnya, banyak sekali ikhwatul Islam. Terlepas daripada itu semua, dikala dia sudah menjadi ahli Quran, maka dia datang kepada khalifah, dipanggil oleh khalifah. Maka ketika dipanggil oleh khalifah, maka dia disuruh dia jadi imam maghrib. Dikala dia jadi imam, dia berdua, ada satu namanya Al-Kisai, ada satu namanya Al-Yazidi. Keduanya sama-sama ulama dalam Al-Quran, artinya mereka yang ahli di bidangnya. Maka kemudian Imam Al-Kisai ini menjadi imam. Tiba-tiba di dalam surat maghrib dia membaca surah Al-Kafirun, dan dia salah dalam membaca Al-Kafirun, karena Al-Kafirun itu banyak serupa ya. Kalau kita pun jadi imam bisa jadi kita salah, karena la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma a'bud. Kadang-kadang kita ragu di dalamnya. Makanya kalau biasanya kalau kita jadi imam membaca surah Al-Kafirun, maka berhati-hatilah. Kalau perlu dihitung ayatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 66 berhenti. Karena nanti supaya kita tidak menyambung, karena sama kalimatnya. Nah tiba-tiba Imam Al-Kisai salah, padahal dia imam Al-Quran, imam. Orang yang ada di belakangnya juga imam mengatakan, Al-Kisai salah dalam membaca Al-Kafirun. Kenapa aku salah? Maka Al-Kisai diam saja, memang dia salah. Kemudian dalam salat Isya, maka khalifah memerintahkan Al-Yazidi yang jadi imam, tidak lagi Al-Kisai, Al-Yazidi yang satunya. Kemudian dia pun menjadi imam, dan dia melakukan kesalahan dalam surah Al-Fatihah. Kalau tadi masih lumayan, membaca ayat itu hukumnya adalah sunnah. Al-Fatihah hukumnya adalah wajib, bukan wajib, rukun. Mana yang lebih fatal, salah dalam rukun atau salah dalam sunnah? Makanya jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang bisa jadi nanti Allah timpakan kata-kata tersebut kepada kita, bahkan lebih parah daripada itu. Maka di saat itulah Imam Al-Kisai mengatakan kepada Al-Yazidi, itulah, karena bisa jadi apa yang kau celakakan kepada saudaramu akan jatuh kepada dirimu, bahkan lebih parah. Al-Fatihah salah, kalau Al-Kafirun salah masih lumayan, ini yang salah adalah surah Al-Fatihah. Artinya ikhwatul Islam demikianlah keadaannya. Kenapa kita sampai cerita di sini? Sampai di mana tadi? Mana? Tujuh arah. Macam tak sambung ya? Apa ingat sampai mana tadi? Kalau tak tahu kita tutup dulu ya. Ada yang tahu sampai di mana tadi ceritanya? Umar perintahkan menuju ke Zubair bin. Terus kenapa ada hubungannya dengan Kisai? Nah, berarti semua kita mengantuk ya. Kita cukup dulu sampai di sini. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang kita sampaikan memberikan manfaat ya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu mengatakan kepada kaum muslimin, terkhusus bagi kita yang ada di kota Madinah, jangan pernah kita melupakan warisan baginda Rasulullah SAW. Ingat itu ikhwatul Islam, jangan pernah kita melupakan warisan Nabi. Terlalu banyak warisan Nabi yang dilalaikan oleh kaum muslimin dikala mereka berada di kota Madinah. Apa warisan Nabi SAW? Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala. Imam At-Tabrani membawakan riwayat cerita tentang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah semenjak Nabi wafat, maka keseruan orang di Masjid Nabawi sudah mulai berkurang. Dulu dikala Nabi wafat, Masjid Nabawi itu penuh siang dan malam, pagi sampai sore. Itu untuk belajar agama, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi yang menjadi gurunya, Nabi yang menjadi pembimbingnya, sehingga mereka menghabiskan waktu. Bahkan Umar bin Khattab menyebutkan, kuntu ana wa jarul li minal ansar natanawabun nuzula inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama tetanggaku yang berasal dari Ansar, kami bergantian datang kepada Nabi. Artinya bagaimana supaya mereka tidak ketinggalan satupun ilmu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun kita wajib belajar agama, tapi kita juga butuh ma'isyah untuk kehidupan.
Nah, harus kita gabungkan, tidak boleh, kita harus adil. Makanya untuk dunia ada, untuk akhirat juga ada. Dan kita adalah orang yang paling tidak adil. Untuk dunia dari pagi sampai sore, sampai petang. Untuk akhirat dari maghrib sampai isya, itu pun dalam keadaan tidur. Kan tidak adil namanya kan? Kita kan harus adil kan? Tapi kita tidak pernah adil. Walaupun demikian, semoga kita bisa berlaku adil terhadap diri sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia tinggal di Awali dekat Kuba. Dia menyebutkan, kuntu ana wa jarulli minal ansar natanawa bin nuzul inda Rasulillah. Aku dan tetanggaku dari Ansor, kami bergantian datang, karena tidak mungkin setiap hari datang ke Masjid Nabawi untuk belajar. Kapan bekerjanya? Maka apa yang mereka lakukan? Bergantian. Hari ini Umar bekerja, esok tetangganya yang kerja. Kalau Umar yang kerja, tetangganya datang ke Masjid Nabawi. Kemudian dicatat semuanya, disampaikan kepada Umar, hari ini pelajarannya A, B, C, D. Sebutkan semuanya. Dan alhamdulillah kita semuanya ahli menghafal semuanya, alhamdulillah ya. Baik, kemudian Islam. Kemudian kalau Umar yang datang kepada Nabi, dicatat semuanya, direkam semuanya. Kemudian nanti disampaikan kepada keluarganya, kepada tetangganya, supaya mereka tidak ketinggalan ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Semangatnya luar biasa. Kemudian tiba-tiba setelah Nabi wafat, tentu semangat itu tidak akan kembali seperti semula. Ada penurunan di sana. Karena bisa jadi dengan wafatnya Nabi SAW. Wafatnya Nabi bukan perkara yang mudah diterima. Musibah yang melanda dunia. Apalagi sahabat yang selalu berdampingan dengan baginda Rasulullah SAW. Maka dilihatnya oleh Abu Hurairah sudah mulai berkurang semangat kaum muslimin untuk belajar di dalam Masjid Nabawi. Ini khusus di Masjid Nabawi. Kemudian dia pergi ke masjid atau dia pergi ke pasar kaum muslimin, disebut dengan pasar Manafah. Pasar Manafah itu adalah pasar yang ada di bagian kanan Masjid Nabawi, yang Nabi mengatakan ini pasar kalian. Itu ada di bagian kanan Masjid Nabawi, sejajar dengan Masjid Ghamamah. Itu disebut dengan pasar Manafah. Karena di kota Madinah pasar itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Kalau masuk pasar itu harus bayar pajak. Kalau bayar pajak, tentu duitnya habis untuk bayar pajak saja. Maka Nabi membuat pasar untuk kaum muslimin tanpa ada pajak, dipungut biaya, bebas di sana. Selama mereka tahu hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan jual beli. Karena memang disebutkan jangan ada yang masuk pasar kecuali yang ahli fikih dalam ilmu jual beli. Dan itu untuk kita yang menjadi seorang pedagang. Tidak boleh menjadi pedagang kecuali harus kita kuasai hukum fikihnya. Fikih berkaitan dengan perdagangan, supaya kita tidak memakan yang haram atau terjatuh ke dalam yang haram. Kemudian Abu Hurairah melihat para orang-orang yang ada di sana sambil mengatakan, wahai kalian, kenapa kalian sibuk di sini sedangkan warisan sedang dibagikan dalam Masjid Nabawi? Dikala mendengarkan kata-kata warisan, semua orang yang ada di pasar langsung meninggalkan pasarnya tanpa banyak bertanya, karena yang mereka bayangkan warisan ini uang, dinar, dirham. Mereka berlari sampai masuk ke dalam Masjid Nabawi. Dikala masuk ke dalam Masjid Nabawi tidak dilihat. Mereka pun kesal, jengkel kepada Abu Hurairah. Mereka kembali kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah tahu kalau mereka akan kembali bertanya, wahai Abu Hurairah, mana warisan yang dibagikan, mana? Maka di saat itu Abu Hurairah bertanya, apa yang kalian temukan dalam Masjid Nabawi? Sama dengan kita ikhwatul Islam, jika kita masuk ke dalam Masjid Nabawi, apa yang kita temukan? Orang beribadah, orang belajar halal haram, orang belajar tentang sejarah Nabi, orang ingin mengamalkan sunnah Nabi, tidak ada yang lain. Makanya itulah tugas dikala kita kita berada di Masjid Nabawi. Tugas di Masjid Nabawi beribadah, belajar agama, berdoa, berzikir, bukan main FB atau Instagram. Ini kan. Karena Masjid Nabawi tidak pernah dibina untuk itu, ikhwatul Islam. Kemudian orang tersebut kembali mengatakan kepada Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah bertanya, apa yang kalian pertemukan? Orang yang salat, berdoa, baca Quran, mereka yang belajar halal dan haram. Apa kata Abu Hurairah? Itulah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah meninggalkan warisan kepada umatnya kecuali ilmu agama, Al-Quran dan hadis-hadisnya. Siapapun yang mengambil Al-Quran dan hadis-hadis di Masjid Nabawi, berarti mereka sudah membawa pulang warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga warisan itu dapat kita bawa pulang, dan dengannya pula kita akan bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berikan ampunan kepada kita bersama, agar Allah menjadikan majlis kita ini adalah majlis dalam rangka untuk mendapatkan warisan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga semua kita yang ada di majlis ini, yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, terhitung sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, semoga Allah ampunkan dosanya.
panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Kalau ada di antara orang tua kita yang sudah meninggal, semoga dilapangkan perkuburannya, dijadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, alim ulama kita, guru-guru kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya, Allah kabulkan doa dan permintaannya, Allah ijabah rintihan dan permohonannya, Allah jadikan umrahnya adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bersua, berjumpa dengan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada di antara kita yang berdosa kecuali diampunkan. Tidak ada di antara kita yang mendapatkan musibah kecuali dilapangkan. Tidak ada di antara kita yang sakit kecuali disehatkan. Tidak ada di antara saudara kita yang meninggal kecuali diampunkan dosanya. Semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.